Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Ayu Saskia dengan nomor BP 2012057 jurusan TKBN 2B. Bella, pada penugasan kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa dibasmi atau dibuat, hanya bisa diubah bentuknya. Perumusan dari neraca energi suatu sistem mirip dengan perumusan neraca massa. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diamati, yaitu suatu sistem bisa berupa sistem tertutup namun tidak terisolasi, atau tidak bisa terjadi perpindahan massa namun bisa terjadi perpindahan panas. Dan hanya terdapat satu neraca energi untuk suatu sistem. Atau tidak seperti neraca massa yang memungkinkan keadaan beberapa neraca komponen. Suatu neraca energi memiliki persamaan, yaitu energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi akumulasi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Macam-macam energi terbagi menjadi energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi panas, energi nuklir, dan lain sebagainya. Entalpi. Entalpi adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Entalpi tidak bisa diukur. Yang bisa dihitung adalah nilai perubahannya. Secara matematis, perubahan entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta H sama dengan delta U ditambah P delta V. Selanjutnya adalah termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam mempelajari termokimia, diperlukan definisi sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Lingkungan adalah segala sesuatu selain sistem. Selanjutnya adalah panas pembentukan. Panas pembentukan merupakan perubahan entalpi pembentukan standar, adalah pengukuran besarnya energi yang diserap atau dilepas untuk pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Data untuk panas pembentukan adalah mol dan entalpi reaktan yang harus diketahui. Selanjutnya adalah panas reaksi. Panas reaksi didefinisikan sebagai energi yang diserap oleh sistem ketika produk setelah reaksi dikembalikan pada suhu yang sama dengan reaktan. Jika pada tekanan yang sama untuk produk dan reaktan, panas reaksi sama dengan perubahan entalpi. Sebelum kita mencari nilai entalpi atau H, kita harus mengetahui kalori yang dibebaskan atau yang dilambangkan dengan Q dan mol reaktan atau yang dilambangkan dengan N. Sehingga rumusnya kita ketahui, yaitu H sama dengan Q reaksi per N. Data untuk panas reaksi adalah sebelum kita mencari nilai entalpi, kita harus mengetahui kalori yang dibebaskan dan mol reaktan. Selanjutnya adalah panas pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah pengukuran besarnya energi yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol suatu zat. Rumusnya adalah delta H combustion per delta Hc. Data untuk panas pembakaran yaitu adalah massa dan kita harus menyetarakan reaksi. Selanjutnya adalah keadaan standar. Dalam kimia, keadaan standar dari suatu material atau zat, campuran atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya adalah termofisika. Termofisika adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan perpindahan panas dan termodinamika. Ini mencirikan transformasi energi. Selama transformasi energi panas adalah dihasilkan dalam bentuk panas. Selanjutnya adalah panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air, tetapi fase atau wujudnya tidak berubah.
Misalnya, bila kita memasak air, secara perlahan suhu air akan terus naik dan pada satu titik akan mendidih. Kalor Sensibar dapat dicari menggunakan rumus Q sama dengan mc kali delta T, di mana M itu adalah massa benda, C adalah panas benda, delta T adalah perbedaan suhu. Selanjutnya adalah panas laten. Panas laten adalah panas yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat, tetapi temperaturnya tetap. Dari es menjadi air dan air menjadi uap. Bila air sudah mencapai titik didihnya, lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik, melainkan wujudnya akan berubah. Panas laten dapat dicari menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M dikali L, di mana M adalah massa benda dan L adalah kalor lebur benda. Macam-macam panas laten. Panas laten pengembunan adalah jumlah panas harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat gas atau uap pada titik embunnya untuk mengubah wujud zat dari gas menjadi cair pada suhu yang sama. Yang kedua adalah panas laten pencairan atau peleburan, yaitu adalah jumlah panas yang harus ditambahkan kepada zat padat pada titik leburnya sampai wujudnya berubah menjadi cair semuanya pada suhu yang sama. Yang ketiga adalah panas laten pembekuan. Panas laten pembekuan adalah jumlah panas yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat cair pada titik bekunya untuk mengubah wujudnya dari cair menjadi padat. Pada suhu yang sama, air tidak akan naik, melainkan wujudnya akan berubah. Panas laten dapat dicari menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Sekianlah video dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.